Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan kitab, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, segenap santri Pondok Pesantren Bina Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu sabar menghadapi guru. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya musyawarah di dalam memilih guru, maka pada pertemuan kali ini kita setelah memantapkan pilihan kepada satu guru, dan kita usahakan jangan berpindah-pindah sebagaimana dikatakan oleh musannif pada pertemuan yang lalu. Karena ketika kita berpindah-pindah guru, dikhawatirkan ilmu yang diperoleh itu tidak menjadi barokah. Di halaman 27 di baris paling akhir, wa'lam bi anna as-sabra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam lan warrasira. Wa'lam lan warrasira. Bi anna as-sabra kelawan sa'tuhuni sabar. Wa thabata lan tetap. Iku aslun pokok, kabirun kang gedhe, fi jami'il umuri ing dalem sakabehe pira-pira perkara. Fi jami'il umuri ing dalem sakabehe pira-pira perkara. Walakinnahu lan tetapini sabar, iku azizun koyok barang kang den iku azizun longko langka. Saya artikan sedikit-sedikit. Wa'lam, ketahuilah bahwa sabar dan istiqomah, tetap dalam satu tujuan, tetap dalam suatu kegiatan, keduanya ini, yaitu as-sabr wa tsabat, aslun kabirun. Ini merupakan pondasi yang sangat besar, yang penting, fi jami'il umur, di segala urusan. Jadi apapun urusan sampean, kuncinya itu adalah sabar dan tetap. Sabar dan tetap. Termasuk di dalam belajar, nanti kita akan terangkan kenapa kita butuh sabar di dalam belajar. Sabar dalam menghadapi guru itu juga. Kenapa dia itu penting di segala bidang? Penting karena dengan kesabaran itu maka kita akan meraih tujuan kita, kesuksesan tentunya. Tetapi kesabaran, walakinnahu azizun, tapi kesabaran itu sangat langka. Maksudnya langka apa? Jarang. Banyak orang yang tidak sabar di dalam menghadapi permasalahan. Kama qila, kita lanjutkan. Kama koyo barang qila kang dingendikaake apa ma, sebagaimana dikatakan, likullin iku katuwe saben-saben menungso ila sya'wil ula, maring ngelancangi perkara luhur.
Harokatun utawi piro-piro obayati. Setiap manusia pasti mempunyai cita-cita tinggi, mempunyai keinginan yang tinggi, pasti itu sudah. Semua manusia mempunyai mimpi yang tinggi. Tidak ada orang yang hidup di dunia kemudian dia tidak punya cita-cita yang tinggi, keinginan yang tinggi. Hanya saja di dalam menggapai keinginan, cita-cita ini ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Salah satu faktor penentu keberhasilan itu adalah semangat dari seseorang tersebut. Makanya dikatakan likullin ila sya'wil ula harakatun. Setiap orang di dalam menggapai cita-citanya yang tinggi ini berubah-ubah. Hati orang itu berubah-ubah. Kadang dia semangat, kadang tidak semangat. Dia belajar dalam rangka untuk memperoleh cita-cita dia yang tinggi, supaya dia bisa menjadi dokter. Tetapi di dalam belajar, terkadang dia kemudian malas. Terkadang dia kemudian mulai berpikir, apakah saya cocok menjadi dokter? Saya kok sering dimarahin oleh guru saya. Kok kayaknya saya tidak cocok. Kok kayaknya saya tidak cocok, kenapa? Karena nilai saya rendah. Dan seterusnya. Artinya di dalam proses itulah kemudian ada naik turun. Naik turunnya semangat itu. Hal itu wajar sebenarnya, wajar. Siapapun pasti ada semangat untuk belajar. Ada yang tidak semangat dalam belajar. Walakin azizun fir rijali thabatu. Walakin lan tetapi iku azizun langka atau jarang fir rijali ing dalam pira-pira wong lanang. Thabatu utawi tetap. Tapi kesabaran, keistiqomahan itulah hal yang jarang kita temukan di dalam diri seseorang. Sedikit sekali orang yang mampu menjaga konsistensi di dalam belajarnya, di dalam usahanya. Terkadang orang itu semangat di awal-awal. Biasanya seperti itu. Kalau di awal-awal semangat ya. Tapi ketika mulai bertambahnya hari, mulai ada godaan, mulai ada kejenuhan, maka kemudian semangatnya berkurang. Bagaimana cara kita menyiasati supaya kita tidak down di dalam semangat kita? Itu nanti kita akan pelajari juga. Qila den ngendikake asyaja'atu utawi kang aran kendel iku sabaru sa'atin sabar satilu fayambagi mongko sayukyo li talibil ilmi katuwe wong kang loro ilmu apa an yathbuta nyento tetep sapa talibul ilmi wa yasbira lan nyento sabar sapa talibul ilmi ala ustadzin ing atase guru wala kitabin lan ing atase kitab. Dikatakan mereka ingin mengetahui apa pengertian dari keberanian, syaja'ah. Apa yang dimaksud dengan keberanian, berani? Orang yang berani adalah sabru sa'atin, sabar sesaat. Itu berani. Berani itu bukan berarti orang yang kuat, ototnya besar. Kalau ke kuburan dia tidak takut. Bukan itu yang dimaksud dengan berani. Berani yang dimaksudkan di sini adalah sabru sa'atin, sabar sesaat. Jadi ketika dia menemui kebuntuan, menemui kemalasan di dalam belajar, ini contohnya, menemui kejenuhan di dalam belajar, ketika dia sabar, dia tahan, maka itu disebut dengan syaja'ah, orang pemberani itu. Tapi ada orang yang
dia itu ketika belajar ternyata kemudian kok susah banget, ngapalin kok susah banget. Akhirnya dia kemudian merasa, ya wis lah, saya mau berhenti pondok. Saya sekarang mau berhenti untuk tidak ngapalin. Kenapa? Berat. Itu berarti dia tidak berani. Kenapa? Karena dia tidak sabar. Karena dia tidak sabar. Tidak sabar maksudnya bagaimana? Seharusnya hal itu dijalani dengan sebaik mungkin, maka karena dia takut, ya wis lah saya berhenti mondok, ya wis lah saya berhenti sekolah, ya wis lah saya tidak melanjutkan. Nah, ini namanya tidak sabar. Orang yang demikian itu tidaklah berani. Maka seharusnya bagi orang yang menuntut ilmu an yathbuta, dia harus tetap, harus istiqomah. Kemudian juga harus sabar menghadapi guru dan menghadapi kitab. Terkadang kan guru itu ada yang galak, ada yang keras. Nah, baik guru yang keras dan guru yang galak ini terkadang muridnya akhirnya tidak kerasan. Atau mungkin gurunya tidak galak, tidak keras, tidak marah-marah. Tetapi pelajarannya susah. Akhirnya ya wis lah saya mau berhenti, atau ya wis lah saya tidak mau lanjutkan. Itu berarti dia tidak sabar. Kenapa? Guru itu kok kemudian ada yang galak, ada yang keras. Kan kalau kalem-kalem saja kan bisa saja. Atau mengapa murid itu kok tidak diajarkan untuk tidak usah ngafalin saja, atau tidak usah belajar? Ya wis lah, yang penting kalian mondok atau sekolah, tidak usah belajar, santai saja. Anggaplah ini adalah taman bermain kayak gitu. Tidak usah baca, tidak ada ulangan, tidak ada tugas. Pokoknya sampai datang ke sini main saja ya. Kan banyak akhirnya muridnya itu nanti kalau digitukan. Kenapa kemudian kita dibebani dengan banyak pelajaran, banyak tugas, ngerjakan tugas, PR, suruh ngapalkan dan seterusnya? Apakah itu akan kembali kepada guru itu kemanfaatannya? Kan enggak kan ya? Enggak. Sampai yang disuruh ngafalkan, disuruh belajar, kemanfaatannya itu tidak kembali kepada si guru, tapi itu kembali kepada sampeyan, kepada anak didik. Mengapa gurunya kok keras? Karena kalau tidak dikerasi terkadang tidak disiplin, nganggapnya enteng. Ya wis lah, lawang gurunya santai-santai saja, dah usah ngapalin wis. Ya wis lah, dah saja mak wis, dan seterusnya. Jadi guru itu keras terkadang ya untuk untuk kemaslahatan muridnya. Terkadang saya dulu itu ketika melihat guru-guru saya yang keras itu sampai nempeleng waktu itu, nempeleng, nendang, kan, berdarah-darah. Terkadang saya mikir, apakah guru ini mau mendidik saya atau bagaimana? Kebetulan yang ditempeleng itu bukan saya, teman-teman yang lain yang nakal-nakal itu ditempeleng sampai berdarah. Kenapa kok harus memilih jalan kekerasan seperti ini? Nah, ternyata saya menemukan jawabannya itu ya sekarang. Kenapa guru tersebut melakukan perbuatan itu? Yaitu demi masa depan saya. Mungkin kalau tidak dibegitukan oleh guru saya waktu itu, mungkin saya tidak akan menjadi seperti ini. Dan itu menjadi pengakuan teman-teman semuanya. Mereka berterima kasih dengan guru-guru yang keras tadi itu. Meskipun kita tidak mendukung 100% guru yang keras ya, kemudian diperbolehkan memukul, enggak. Kalau memang parah ya boleh memukul, tapi dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka untuk menyiksa. Dan mukulnya juga tidak boleh keras-keras. Intinya terkadang siswa itu atau santri itu ketika belajar menemui kebuntuan, menemui titik di mana dia jenuh sudah, malas. Maka yang dibutuhkan ketika itu adalah kesabaran. Harus sabar.
hatta la yatrukahu abtar, hatta la yatruka sehingga ora ninggal sapa talib hu ing ustad abtar hale kurang sempurna wala fannin lan ing ngatasé warna siji hatta la yastaghila sehingga ora ketungkul sapa talibul ilmi bifannin akhara kelawan warna kang weneh qabla ayyutkina saturunge nyento ngiyakinaken sapa talib al awwala ing fan kang awal wa ala baladin lan ing ngatasi negara hatta la yantakila sehingga ora pindah sapa talibul ilmi akhir ila baladin maring negara akhara kang liweneh min wairi daruratin saking tanpa darurah fa inna dzalika mungko satuhuni mengkono mazkur kulluhu skabihani dzalik iku yufarriku misahake opo dzalik al umura ing pira-pira perkara wa yashtaghilu lan nungkulaken opo dzalik al qalba ing ati wa yudayyi'u lan niyo aki apa dzalik al awqata ing pira-pira waktu Kenapa kita harus sabar di dalam menghadapi guru? Kenapa kita harus sabar di dalam menghadapi kitab yang kita baca? Alasannya adalah supaya kita tidak meninggalkan guru itu. Hatta la yatrukuhu abtar. Atau kenapa kita harus sabar dalam menghadapi suatu ilmu? Supaya kita tidak pindah-pindah. Sebelum kita benar-benar fasih menguasai betul ilmu yang kita pelajari, kita jangan pindah, harus sabar. Contohnya begini, Azizah sekarang mempelajari ilmu karate. Nah, ketika belajar karate ternyata gurunya galak, akhirnya dia tidak kerasan. Belum mempelajari teknik-teknik yang mendalam, masih teknik-teknik mendasar itu, habis itu pindah ke pencaksilat. Akhirnya karatenya buyar sudah. Di pencaksilat juga sama. Ada sesuatu yang membuat Azizah tidak kerasan di situ. Akhirnya pindah dari pencaksilat pindah ke taekwondo. Di taekwondo juga sama ternyata. Akhirnya pindah lagi ke tinju. Begitu seterusnya. Sudah pindah ke banyak ilmu dia, tapi dari semua ilmu itu tidak ada yang dikuasai. Tidak ada yang dikuasai. Mondok gitu juga sama. Mondok di A, pondok A, tidak kerasan, pindah lagi ke pondok B, tidak kerasan, pindah lagi ke pondok C, tidak kerasan, begitu seterusnya. Sudah banyak pondok yang dia masuki, tapi pertanyaannya apakah dia kemudian mendapatkan ilmu? Tidak. Kenapa? Karena dia belum mempelajari apapun, sudah mau pindah. Nah, maka pentingnya sabar di situ.
Karena memang orang mondok itu terkadang banyak faktor yang membuat dia tidak kerasan. Mungkin gurunya, mungkin jadwalnya, mungkin pelajarannya, mungkin juga karena faktor rumahnya. Jadi di rumah itu banyak fasilitas, kemudian dia di pondoknya tidak ada fasilitas apapun, maka dia kangen. Yang biasanya di rumahnya itu main game, kemudian dimondokkan, akhirnya tidak bisa main game. Akhirnya dia tidak mau, tidak kerasan. Atau yang biasanya di rumahnya itu ada wifi-nya, kemudian di pondoknya, kemudian dia tidak boleh pegang HP, tidak ada wifi, akhirnya dia stres, pengen pulang. Nah, yang biasanya di rumahnya itu bisa main dengan teman-temannya, sekarang di pondoknya, ketika dimondokkan tidak bisa main, akhirnya dia tidak kerasan. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat seseorang itu tidak kerasan. Maka kuncinya apa? Harus sabar. Harus sabar supaya dia ketika mondok itu, ketika sekolah, ketika kuliah mendapatkan ilmu. Jangan sampai kita meninggalkan ilmu yang kita sudah nyemplung di dalamnya, tapi kita tidak mendalam baru pindah. Belum dalam pindah lagi. Belum dalam pindah lagi. Akhirnya nggak ada yang didapatkan satupun. Atau dia itu pindah dari satu negara ke negara lain. Ke Malaysia. Belajar di Malaysia 1 bulan, oh udah cocok, pindah lagi ke Thailand. Udah cocok, pindah lagi. Pindah. Akhirnya 4 tahun pindah-pindah gak dapat apa-apa. Sedangkan temennya yang ada di Indonesia, dia kuliah 4 tahun, rajin, selesai. S1 selesai. Sedangkan yang di luar negeri ini yang pindah-pindah gak dapat apa-apa. Min ghairi daruratin, tanpa adanya darurah. Maksudnya darurah di sini sesuatu hal. Jadi nggak ada alasan dia pindah, atau dia itu tidak kerasan tanpa ada alasan. Kenapa? Fa inna dzalika kulluhu yufarriqul umur. Karena semuanya yang kita sebutkan tadi, karena dia tidak sabar dalam menghadapi guru, tidak sabar dalam menghadapi buku-bukunya, itu akan memecah belah konsentrasi sampeyan. Konsentrasinya sudah terpecah belah. Yang biasanya di pondok itu memikirkan apa yang ingin saya hafalkan, apa yang ingin saya baca, apa yang ingin saya belajar. Tapi karena dia sudah tidak kerasan, yang dipikirkan bukan itu lagi. Bagaimana caranya saya keluar dari pondok ini? Ini adalah penjara ini, gitu kan. Pikirnya sudah seperti itu. Hatinya sudah mulai tidak tenang. Itu yang disebut dengan yufarriqul qulub wa yushghil qalb. Hatinya sudah mulai tidak tenang. Aduh, gimana caranya? Saya cari alasan kira-kira bagaimana saya bisa keluar dari sini. Wa yudayyi'ul awqat, dan juga membuang-buang waktu. Yang asalnya waktunya, rutinitasnya biasanya digunakan untuk ibadah, untuk belajar. Karena dia tidak kerasan, akhirnya dia mikir bagaimana cara saya keluar. Nah, intinya mikir sesuatu yang membuang-buang waktu. Intinya perlu kiranya kita bersabar di dalam mencari ilmu. Namanya cari ilmu itu nggak ada yang enak. Meskipun fasilitasnya sebagus apapun, orang nyari ilmu itu nggak ada yang enak. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana fasilitas yang ada di Al-Azhar waktu saya kuliah di Mesir. Meskipun bagus menurut saya ya, fasilitasnya bagus, tapi ya stres. Tekanan luar biasa. Ya, ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.